kembali lagi di channel Paragon 3D. Kemarin saya sudah membuat konten yang membahas bagaimana cara membuat donat. Kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat isometric room. Dan di sebelah kiri saya ini adalah sebuah isometric room yang akan kita buat nanti. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita new file, terus klik general. Nah, di sini kubus kita ini jangan dihapus ya, karena akan kita gunakan untuk membuat sebuah dinding gitu. Klik objek kubusnya, kemudian masuk ke edit mode dengan cara tab. Nah, kemudian kita tekan 3 ya untuk menyeleksi face. Nah, kita pilih face yang 3 ini, yang 3 di atas, kiri dan kanan. Kemudian kita hapus face. Nah, kemudian tekan face yang paling bawah, kemudian klik kanan, separate, selection. Atau bisa juga tekan P ya, langsung aja tekan P, separate selection. Jadi ketika kita masuk ke edit mode, nah si face yang paling bawah ini akan menjadi objek baru. Dia jadi terpisah. Kemudian kita akan membuat sebuah ketebalan pada dinding yang ini. Caranya kita masuk tekan objeknya, kemudian masuk ke modifier, dan kita akan menambahkan sebuah modifier yang namanya solidify. Ini untuk menambah ketebalan pada face kita nih, pada objek kita nih. Kemudian kita tambah ketebalannya. Jadi segini cukup. Nah, setelah kita beri ketebalan, kita akan mencoba melihatnya dari tampak bagian atas ya. Kita coba tekan Z. Nah, di sini terlihat objek kita ini tidak simetris ya. Dengan ketebalan yang di sini. Di sini lebih besar, di sini lebih tipis. Nah, makanya kita perlu mengubah mode solidify-nya terlebih dahulu nih. Mode simple atau kompleks. Nah, kita ganti ke kompleks. Nah, agar simetris dia ketebalannya sama. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan ketebalan pada lantainya juga. Tekan modifier, add modifier di bagian ini nih. Kemudian cari yang namanya solidify di bagian generate ya. Solidify. Nah, kita akan menambahkan lagi nih. Oke, kita tambahkan kira-kira segini cukup. Oke, kita klik apply. Kemudian kita atur posisinya. Oke, seperti ini kita kecilkan ukurannya. Kita atur lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kita turunkan sedikit. Jadikan dia pas. Nah, kemudian kita ingin memberikan bevel. Nah, kita ingin memberikan dia bevel atau sudutnya agar tidak terlalu tajam ya. Kita ingin membuatnya sudutnya tidak tajam. Kita tambahkan modifier lagi. Oh iya, jangan lupa di apply ya, solidify-nya, apply. Nah, kita tambahkan yang namanya bevel. Oke, kita tambahkan bevel. Nah, kemudian kita kurangi nih. Kurangi. Kemudian kita tambahkan segmennya agar tidak sharp ya, tidak tajam. Nah, ini segmen itu adalah jumlah loop-nya. Semakin banyak segmen, maka dia akan semakin halus ya. Nah, kita bikin dia 4 saja, kemudian apply. Nah, kemudian kita bisa shade smooth nih, biar lebih halus tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, ini juga sama, kita bikin dia halus ya. Caranya kita tekan modifier, kita tambahkan modifier yang namanya bevel di bagian generate ya. Bevel. Nah, kemudian kita turunkan lagi nih. Turunkan, segini cukup. Nah, kita buat dia 4 saja nih, 4 segmen. Nah, 4 segmen, kemudian apply. Kemudian kita shade smooth. Nah, dia akan halus. Nah, sekarang kita akan menambahkan aset-aset. Pertama kita akan membuat sebuah kursi ya. Nah, pertama kita pindahkan 3D kursornya ke bawah nih. Caranya tekan shift, kemudian klik kanan pada mouse. Nah, contoh cube, nah dia akan datang dari kursor 3D namanya itu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kursi atau sofa ya. Sofanya itu kita awali dari sebuah kubus.
Kemudian kita perkecil lagi, kita naikkan G, Z. G itu untuk memindahkan posisi. Tekan S, kemudian tekan X untuk men-scale di sumbu X. Nah, kira-kira segini cukup. Nah, kemudian kita masuk ke edit mode. Nah, tekan face yang atas dan ini nih, dan samping. Nah, caranya bisa di drag seperti ini, atau ditekan satu, kemudian tekan shift, kemudian tekan kiri di mouse. Jadi seperti menambah selection. Tekan, kemudian kita hapus ya face-nya. Nah, ini akan menjadi sebuah sofa kita nih. Nah, kita kecilkan ya ukurannya, kira-kira segini. Oke, nah segini. Kemudian kita akan menambahkan ketebalan nih, sama kayak tadi nih. Masuk ke object mode ya, kemudian tambah modifier, tambah yang namanya solidify. Nah, solidify, kemudian kita akan menambahkan nih, tambah ketebalannya kira-kira segini. Nah, kemudian kita ganti nih ke simple ininya nih, ke kompleks. Nah, ke mode kompleks. Nah, dia akan semakin simetris. Oke, nah di sini terlihat ya ketebalannya itu tidak sama. Kenapa? Karena kita belum meng-apply-nya. Keluarkan lagi ya. Kita hapus modifier yang tadi, kemudian tekan objeknya, kemudian Ctrl A untuk meng-apply scale. Ya, jadi kita konfirmasi dulu karena kita tadi sudah membesarkannya pada sumbu X ya. Kita harus apply dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan modifier solidify-nya. Setelah kita apply tadi, kemudian kita tambahkan solidify. Nah, dia akan ketebalannya tuh kiri dan kanan itu sama ya, dari bawah sama yang di sampingnya itu sama. Oke, ini terlalu tebal. Nah, segini cukup. Kemudian ganti modenya menjadi kompleks agar simetris ya. Oke, segini cukup mungkin. Segini cukup. Nah, kemudian kita atur lagi ketinggian si sofanya ya, karena mungkin terlalu tinggi. Kemudian kita apply nih, apply. Nah, setelah itu kita akan menambahkan bevel nih. Kita akan menambahkan bevel, sama kayak tadi, agar dia tidak tajam ya, tidak tajam. Nah, kita tambah modifier baru, kemudian klik bevel. Nah, kemudian kita atur ya, amount-nya kita atur kira-kira segini. Oke, kita tambah ininya menjadi 4. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah ini kita bisa memberikan dia shade smooth, klik kanan, kemudian shade smooth. Nah, dia semakin halus. Nah, ini akan menjadi sofa kita nih. Nah, kemudian tambahkan lagi kubus. Kan ini 3D kursornya masih di tengah-tengah sofa ini ya. Kita tambahkan saja kubus, kemudian kita perkecil kubusnya. Oke. Kemudian kita ubah posisinya, tekan G, kemudian Z untuk mengubah posisi di sumbu Z. Kemudian tekan S dan Z untuk mengubah ukuran di sumbu Z aja. Jadi dia semakin tipis di sumbu Z gitu. Oke, kira-kira segini cukup. Nah, kemudian kita bisa mengubah posisinya. Kita lihat di tampak atas ya. Nah, dia terlalu offset. Nah, makanya kita tekan G di sumbu Y. Nah, jadi dia otomatis pindah di sumbu Y ya, terkunci di sumbu Y. Jadi dia tidak ke sumbu X. Nah, gunanya sumbu itu seperti itu, guys. Tekan G, kemudian Z, dia kita turunkan. Kita turunkan lagi. Kemudian dia kurang memenuhi, makanya kita tekan S kemudian X nya. Jadi dia kita akan besarkan dia di sumbu X. Jadi memanjangkannya di sumbu X. Oke, mungkin seperti ini. Ini udah cukup pas ya. Di sini terlihat sih kelihatannya kurang tinggi dia. Kita coba tinggikan lagi, tekan S, kemudian Z, membesar di sumbu Z. Oke, kita naikkan lagi. Oke. Nah, kemudian kita apply nih. Nah, kita akan memberikan dia bevel, tapi sebelum kita memberikan bevel, kita harus apply dulu. Ctrl A.
Cara apply itu Ctrl A. Kemudian kita masuk ke modifier dan kita akan menambahkan bevel. Nah, di sini kita atur lagi nih, amount-nya nih kita kurangin. Nah, kira-kira segini cukup. Kemudian kita tambah menjadi 4. Oke. Shade smooth. Nah, ini akan menjadi sofa kita nih. Kita akan menambahkan bantal. Kita ubah posisi 3D kursornya ini. Klik shift, kemudian klik kanan pada mouse. Nah, kita akan menambahkan bantal ya. Kita buat dia dari cube ya. Kita buat dari cube. Ini terlalu besar, kemudian kita klik S. Nah, mouse-nya kita dekatkan ke 3D kursor. Jadi dia mengecil. Nah, kemudian kita ubah ukurannya. Tekan S, kemudian Y. Dia mengubah ukuran di sumbu Y. Nah, kemudian YS lagi, karena terlalu besar. Tekan G untuk ubah posisinya di sumbu Z. Nah, kemudian kita ingin menambahkan bevel. Kita ingin menambahkan bevel, tapi sebelum itu kita harus apply dulu nih, karena kita sudah mengubah ukurannya tadi. Kemudian kita tambah modifier bevel nih. Bevel, nah segini. Kemudian kita tambah segmennya menjadi 4. Oke. Apply. Kita akan menambahkan sebuah bantal. Nah, ini jadi bantal kita nih. Bantalnya kita turunkan sedikit. Kemudian kita atur rotasinya, tekan R di sumbu X. Jadi dia akan merotasi di sumbu X saja. Oke. Nah, seperti ini cukup. Nah, kemudian kita akan menduplikatnya nih. Kita akan duplikat dia. Mungkin bantalnya kurang besar, maka kita tekan S ya untuk membuat dia membesar. Nah, kemudian kita bisa menduplikatnya dengan cara Shift D. Nah, kemudian geser ke sumbu X. Nah, ini sofa kita nih sudah jadi, guys. Sofa kita sudah jadi. Nah, kemudian kita akan menambahkan kaki-kakinya nih. Kita sembunyikan dulu nih lantainya. Jadi kita bisa melihat bawah dari sofa ini. Kita di sini seleksi, kemudian matikan matanya. Nah, kemudian kita akan melihat tampilan bawah nih, Min Z. Si kaki itu kan di sudut ya, di setiap sudut. Tekan Shift, kemudian klik kanan. Kita akan memindahkan 3D kursor kita. Kemudian Shift A untuk menambah objek baru. Oke, di sini kita akan menambahkan sebuah cube atau kotak. Nah, ini kebesaran, kita tekan S, kemudian dekatkan kursor mouse ke 3D kursor. Kita S lagi. Nah, udah segini cukup. Kemudian kita turunkan sedikit, tekan G dan Z untuk mengubah posisinya di sumbu Z. Nah, kemudian kita tambahkan bevel. Ini kurang ini ya. Nah, di sini amount-nya kita naikkan jadi segini. Kemudian kita tambahkan segmennya nih menjadi 4. Apply. Kemudian kita shade smooth. Nah, ini menjadi kaki dari sofanya kita. Kemudian jika kita ingin membuat 4 kaki, nah kita tidak perlu menduplikatnya, kemudian kita atur lagi posisinya. Nah, kita hanya perlu menambah modifier baru. Nah, kita tambah modifier baru, kemudian cari yang namanya mirror nih. Kita cerminkan nih si kakinya ini agar kita tidak perlu menduplikatnya dan mengatur ulang posisinya. Tekan mirror. Nah, kemudian kita ini nih, tekan eyedropper ini, kemudian arahkan ke si sofa kita nih. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Ini kan sumbu X ya. Dari sini ke sini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Nah, ini kita sudah menekannya X. Kemudian kita tambahkan juga di sumbu Y. Nah, dia akan otomatis terduplikat di ujung sofa ini. Oke, kita langsung saja di apply ya. Nah, kemudian kita nyalakan lagi matanya. Oke, sofa kita ini udah ada kakinya. Oke, kita turunkan, kita tekan shift, kemudian klik.
Nah, kemudian kita turunkan, tekan G dan Z untuk merubah posisinya di sumbu Z. Nah, ini sofa kita sudah jadi. Nah, kemudian kita ingin menggeserkannya. Mungkin sofa ini terlalu kecil ya, skalanya tidak sesuai. Mungkin kita akan membesarkannya. Kita bisa mendragnya. Nah, kemudian ini ikut terseleksi juga nih dinding kita nih dan lantai kita. Nah, caranya tekan Ctrl dan drag area yang tidak ingin kita select. Otomatis akan menghapus seleksi pada yang kita drag Ctrl tadi. Dan kita tekan S untuk membesarkannya. Kita ubah posisinya. Tekan G. Kita lihat dari atas. Udah pas. Oke, di sini terlihat sofa kita nih udah jadi, guys. Kemudian kita ingin menduplikat si sofa ini, tapi yang memiliki satu kursi ya. Caranya kita duplikat saja nih si sofanya. Nah, caranya kita seleksi semua bagian sofanya dan kakinya nih. Oke. Kita tekan Shift D untuk menduplikat, kemudian tekan Y untuk menduplikatnya di sumbu Y, tekan R, kemudian tekan Z untuk merotasi di sumbu Z. Kemudian kita tekan 90 untuk mengubah rotasinya 90 derajat. Oke, kita tekan Enter aja untuk mengkonfirmasinya. Kemudian kita tekan S dan tekan Y ya. Jadi kita ingin mengatur skalanya di sumbu Y. Tapi apa yang terjadi jika kita mengaturnya seperti ini? Dia akan mengecil ya. Dia akan mengecil atau terkompres gitu, seperti terkompres. Nah, caranya, setelah kita seleksi si sofanya, kita masuk ke edit mode, tekan tab, kemudian kita masuk ke tampilan X, sumbu X. Nah, kemudian kita pilih ini select mode vertex ya, atau selectnya titik. Nah, kemudian kita aktifkan X-ray ini untuk menyeleksi menyeluruh gitu ke belakang-belakang. Jadi kalau kita tidak aktifkan X-ray ini, dia akan menyeleksi bagian depan saja. Nah, bagian belakangnya tidak ikut terseleksi. Nah, jika kita aktifkan ini, kita seleksi, nah semua bagian akan ikut terseleksi meskipun di bagian belakang gitu. Nah, kemudian kita tekan G, kemudian tekan Y di sumbu Y. Nah, kita perkecil saja nih ukuran dari sofanya. Seperti ini cukup mungkin. Nah, oke, ini udah cukup. Nah, kemudian kita masuk ke object mode lagi. Nah, jika kita rotasi di sumbu Z, nah si rotasinya itu tidak berada di tengah-tengah sofa karena geometrinya ada di sini nih. Ini yang titik ini adalah geometri. Nah, caranya kita tekan klik kanan, kemudian set origin to geometry. Nah, jadi semua originnya ke tengah-tengah sofa. Jadi ketika kita rotate di sumbu Z, dia akan memutar di tengah-tengah sofa. Oke. Kita tekan Z untuk melihat tampilan atas. Nah, maka kemudian kita tempatkan sofanya di sini. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan ini, kita duplikat di sumbu Y, kita rotasi di sumbu Z, tekan 90, enter. Kemudian kita dekatkan si ininya ke sini. Oke. Nah, ini sofa kita nih sebenarnya udah jadi. Ini terlihat skala sofa kita ini terlalu besar. Kita bisa atur lagi. Mungkin kita besarin aja ininya, dindingnya ya. Oke, kita lihat tampilan atas. Oke. Nah, kita pindahkan lagi nih. Tekan Ctrl untuk menggagalkan seleksi pada si dindingnya. Tekan G, kemudian tekan bawah, tekan Z untuk di sumbu Z. Seleksi ini sofa yang sebelah sini, kemudian tekan Ctrl untuk menggagalkan seleksi pada si dinding. Kita atur posisinya lagi. Sofanya di sebelah sini. Kemudian untuk sofa yang ini kita tekan Ctrl untuk gagalkan seleksi.
Kita pindahkan si sofa-nya yang sebelah sini ke sini. Oke, ini modeling sofa sudah jadi. Sekarang kita akan membuat model meja di pojok ini. Caranya kita pindahkan atau 3D kursornya ke sini. Tekan shift, klik kanan, nah kemudian tekan shift A dan pilih cube. Kemudian kita perkecil cube-nya. Kira-kira ukuran mejanya segini ya. Kita pindahkan di sini. Atur ukurannya di sumbu Z untuk membuat dia lebih tipis. Kemudian tekan G dan Z untuk merubah posisinya di sumbu Z. Nah, setelah itu kita tekan Ctrl A untuk mengapply scale. Kemudian kita tambahkan bevel. Tambahkan bevel, kita kurangi segini kira-kira. Nah, kemudian kita tambahkan menjadi 4. Apply, kemudian kita shade smooth. Nah, setelah itu kita masuk ke tampilan atas. Nah, kita akan menambahkan kaki-kaki nih. Caranya kita pindahkan si 3D cursor dengan shift kemudian klik kanan. Tambahkan objek baru, kita tambahkan silinder ya. Kita perkecil silindernya. Nah, ini akan menjadi kakinya nih. Kita ubah posisinya. Oke. Nah, kemudian kita tekan S dan klik Z untuk membesarkannya di sumbu X. Kemudian tekan G dan Z untuk mengubah posisinya di sumbu Z. Ini terlalu besar, kita bisa mengecilkannya kembali. Oke. Kemudian kita bisa tekan shade smooth untuk membuatnya lebih halus. Nah, setelah itu kita tambahkan mirror nih, sama kayak tadi nih. Tekan modifier, kemudian tambah mirror, dan kita arahkan si eyedropper ini ke mejanya. Nah, dia akan menduplikat di sumbu X ya. Nah, kita tambahkan lagi di sumbu Y. Nah, jadi memiliki 4 kaki. Kemudian tekan apply untuk mengonfirmasinya. Nah, kemudian kita akan menambahkan sebuah lampu nih. Nah, kita arahkan 3D kursornya di tengah ini. Kemudian kita zoom ya. Kemudian kita tekan shift A. Kemudian tekan silinder, kita tambahkan silinder. Kita perkecil silindernya. Kita pindahkan posisinya ke sumbu Z, ke atas. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke edit mode. Kemudian setelah itu kita tekan Ctrl R untuk menambahkan loop cut ya. Nah, kita tambahkan 3 saja. Nah, cara menambahkan loop cut itu dengan scroll di mouse. Kita 3 saja, tekan lagi. Kita akan mengatur loop cut yang paling bawah nih, yang kedua dari bawah. Tekan Alt dan tekan, nah untuk menyeleksi satu baris. Kalau kita tidak menekan Alt, nah ini akan terseleksi satu biji aja, satu biji titik. Nah, kalau kita tekan Alt, dia akan seleksi menyeluruh satu baris. Kemudian kita tekan S. Nah, seperti ini. Kemudian tekan lagi yang paling atas. Kita perkecil. Oke, segini. Nah, yang paling atas kita extrude, kita tekan E ke sumbu Z, kemudian kita tekan S, kita E lagi, tekan S, tekan E lagi, dan tekan S. Nah, ini akan menjadi sebuah lampu. Kita akan membuat objek lampu ya. Kita tekan Alt, kemudian tekan barisan yang ini, kemudian Ctrl B untuk menambahkan bevel. Nah, bevelnya 1 ya. Nah, kalau kita scroll dia akan bertambah menjadi banyak. Dia akan semakin halus ya, semakin halus. Oke, mungkin kira-kira segini. Nah, ini juga bisa nih. Ini karena terlalu tajam, kita bisa menambahkan bevel juga. Oke, segini. Nah, untuk ini kita
cukup beri dia bevelnya tidak terlalu banyak aja ya. Kita turunin bevelnya, jumlah bevelnya. Nah, ini juga untuk ini nggak usah. Oke, segini. Kemudian kita masuk ke edit mode, ke object mode, tekan tab. Nah, objek yang kita tadinya silinder kita ubah menjadi sebuah seperti kendi ya. Klik kanan, kemudian shade smooth. Nah, dia akan halus seperti ini. Nah, kita akan menambahkan lampunya nih di atas atau tutup lampunya ya. Kita tekan shift A untuk menambahkan objek baru, kemudian kita perkecil, pindahkan ke atas, tekan G, Z di sumbu Z. Nah, kemudian kita masuk ke edit mode. Nah, di sini kita tekan 3 untuk menyeleksi face, tekan yang paling atas, kemudian tekan S untuk membuatnya menjadi kecil. Kita tekan A, kemudian S, dan kita kecilkan dia. Dan G, Z, tekan S. Mungkin ini skalanya tidak terlalu besar ininya. Kendinya terlalu besar tapi tutup lampunya terlalu kecil. Kita bisa adjust lah, kita bisa ubah. Nah, kemudian kita bisa menambahkan loop cut nih di sini di tengah-tengah ini. Tekan satu aja ya loop cut-nya. Kemudian kita perkecil. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa menambahkan bevel. Nah, kita tambahkan menjadi berapa? Ini sesuai selera aja sih. Setelah itu kita hapus atasnya nih. Caranya kita masuk ke edit mode lagi, tekan face yang paling atas. Face, kemudian kita hapus nih X, tekan X dan delete face. Setelah ini kita akan menambahkan solidify agar dia memiliki ketebalan ya. Kita tambahkan ketebalan di penutupnya, kemudian tekan apply. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita hapus juga nih bawahnya nih, face di paling bawahnya. Oke, seperti ini. Hapus face-nya, face. Nah, dia akan memiliki lubang nih kayak gini nih. Nah, kemudian kita bisa menambahkan subdivision. Kita tambahkan cukup level viewportnya 1 aja ya. Kemudian apply. Kemudian kita bisa shade smooth. Nah, kita bisa shade smooth. Klik kanan kemudian shade smooth. Nah, kita baru saja membuat sebuah lampu. Ini terlalu besar kayaknya nih. Kita ubah lagi semakin pendek. Tekan S kemudian di sumbu Z dan kita atur. Tekan G dan Z untuk mengubah posisinya di sumbu Z. Ini kita turunkan lagi. Kira-kira segini. Oke, ini lampunya udah jadi. Ctrl save ya. Kita save dulu. Bahaya juga kalau nggak di save. Oke, setelah itu kita akan menambahkan jendela di sini. Kita arahkan 3D cursor di sini. Tekan Shift A, kemudian tambahkan cube. Nah, kita akan melubangi dindingnya nih. Caranya kita semen kotak ini. Kita semen. Nah, ketika kita ingin melubangi sebuah dinding atau objek lain, kita tambahkan objek lain sebagai patokan lubangnya itu. Jadi kalau kita ingin lubangnya kotak, kita tambahkan cube, menyeberang, menembus dindingnya. Nah, setelah itu tekan dindingnya atau objek yang ingin kita lubangi, kemudian tambahkan modifier. Nah, kemudian tekan boolean. Boolean itu modifikasi yang mana untuk melubangi atau menghapus objek dengan objek lain sebagai penghapusnya. Kemudian tekan boolean. Kemudian arahkan si eyedroppernya itu ke objek ini nih yang menembus objek yang ingin kita lubangi. Nah, di sini udah berlubang ini. Nah, kita tekan ini nih, apply. Nah, terlihat setelah kita lubangi dia dengan boolean, nah si dindingnya itu memiliki warna yang aneh nih. Caranya kita tekan klik kanan, kemudian shade auto smooth. Nah, dia akan memiliki warna yang seperti semula. Nah, si ininya kita akan gunakan lagi nih untuk
kusennya ya. Masuk ke edit mode, kemudian tekan face ini dan yang ini. Nah, kita hapus face. Nah, kemudian kita masuk ke tab lagi, ke object mode, dan kita atur lagi ketebalannya, tekan S dan X untuk mengontrol ukuran di sumbu X. Nah, kira-kira segini. Nah, kemudian kita akan menambahkan sebuah modifier yang namanya solidify ya. Kita akan tambahkan solidify. Kemudian kita tambahkan ketebalan untuk jendela kita, untuk kusennya ya. Oke, mungkin segini. Kemudian kita tekan apply. Jadilah kusen seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan gorden ya. Kita akan menambahkan gorden. Kita tambahkan dulu penyangganya. Nah, kita akan memasuki tampilan X agar simetris ya. Nah, kita di sini akan menambahkan silinder. Kita pindahkan 3D cursor ke tengah-tengah ini. Kemudian Shift A dan tambahkan silinder. Nah, kita perkecil ukurannya dan kita rotasi di sumbu X. Dan tekan 90 derajat. Oke, kemudian kita atur, tekan S ukurannya, kemudian tekan Y untuk mengatur ukuran di sumbu Y. Nah, sepertinya ini udah cukup segini. Karena ini terlalu besar, kita kecilin lagi. Nah, mungkin segini. Kemudian tekan S lagi dan di sumbu Y. Kira-kira segini udah cukup. Atur. Nah, ini masih menempel ya, kita keluarkan sedikit. Nah, di sini. Oke, kemudian kita tekan Shade Smooth untuk membuatnya lebih auto smooth ya, karena di sini terlihat tadi tidak bagus ininya. 3D kursornya kita pindahkan ke sini. Kemudian kita tambahkan yang namanya circle atau UV sphere. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan. Ini akan menjadi ujung dari penyangganya nih. Kita buat ujungnya. Nah, udah. Dan kita shade smooth. Nah, kemudian kita duplikat di sumbu Y. Nah, sini ini udah pas sih. Kemudian kita akan menambahkan penyangga dari penyangga ini ke temboknya nih. Kita masuk ke tampilan X. Nah, penyangganya mungkin di sebelah sini. Kita tambahkan cube aja ya, kita bikin dia terbuatnya dari cube aja. Kita perkecil. Oke, kita atur ininya, ukurannya di sumbu Y. Kita buat dia tipis, lebih tipis. Nah, setelah itu kita buat dia lebih panjang di sumbu X. Tekan G dan X. Oke, ini udah cukup sih. Kemudian kita duplikat nih ketampilan dari sumbu Z ya, dari atas kita duplikat, kita pindahkan di sumbu Y, kira-kira di sini. Oke, nah ini jadi penyangga kita nih, udah jadi. Nah, setelah itu kita akan menambahkan gorden ya, kita akan tambahkan gorden. Caranya Shift A untuk menambahkan objek baru. Nah, kita tambahkan plane, kita atur rotasinya di sumbu Y dan tekan 90 derajat. Oke, kita perkecil ukurannya, masuk ke tampilan X dan ubah ketinggiannya menjadi kira-kira segini, cukup. Pindahkan dan atur sesuai selera. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke edit mode. Setelah masuk ke edit mode, tekan Ctrl R dan tambahkan loop cut. Kira-kira segini. Nah, kemudian kita pilih secara zigzag. Kemudian tekan Shift untuk menambahkan seleksinya. Nah, pilih secara zigzag ya. Setelah pilih secara zigzag, kita pindahkan G di X. Nah, kita akan menambahkan seperti ini. Nah, ini udah kelihatan kayak gorden kan. Nah, setelah bentuknya seperti ini,
kita masuk ke sumbu X ya. Kita akan seleksi semua loop cut-nya, garisnya. Kemudian kita klik Ctrl B untuk menambahkan bevel. Jadi dia memiliki lekukan yang halus ya, daripada zigzag kayak gitu, Z dia terlalu tajam. Kita menambahkan bevel di setiap ujung ininya, di ujung sudutnya. Oke, segini udah kelihatan bagus ya. Kita masuk ke tab dan kita bisa shade mode. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan ketebalan nih. Kan ini tipis ya. Nah, kita tambahkan modifier, tambahkan solidify. Nah, kita bisa atur ketebalannya. Oke, udah cukup segini. Kita apply. Nah, setelah itu kita bisa menduplikatnya, si gordennya itu menjadi 2. Kita masuk ke tampilan X. Nah, kemudian kita shift D, kemudian duplikat di sumbu Y. Kita akan mengatur si ininya juga nih, si ukuran di sumbu Y-nya juga. Tekan S dan Y untuk memperkecil. Oke, kira-kira segini. Tekan G dan Y untuk mengatur kembali posisinya. Oke, ini cukup. Nah, ini adalah gorden kita nih, udah jadi nih. Udah jadi gordennya. Nah, ini kelihatan sih jendelanya ini terlalu atas ya. Nah, kita akan menurunkannya sedikit. Caranya kita seleksi bagian ini, semua bagian dinding, gorden, dan penyangganya. Seleksi, kemudian masuk ke edit mode. Tab. Nah, kemudian masuk ke ini nih, tampilan X. Agar simetris ya. Nah, kemudian kita pilih ini nih, X-ray, kemudian kita tekan 1 atau select modenya ganti ke vertex, ke titik. Nah, kemudian kita seleksi ini nih, semua bagian yang ada di sini. Nah, kita bisa atur di sini. Tekan G dan Z. Nah, dia bisa kita atur si posisi jendelanya nih. Oke, kita matikan toggle X-ray-nya, masuk ke edit mode lagi. Dan ini lebih baik daripada tadi. Lumayan lah. Nah, kemudian kita akan menambahkan figura ya. Figura untuk nanti foto. Di sini kita tambahkan figura. Shift dan klik kanan. Kita akan masukkan sebuah cube, perkecil cube-nya. Nah, kemudian kita atur ukurannya di sumbu X. Segini. Nah, kemudian kita atur ukurannya di sumbu Y. Kira-kira segini cukup. Oke. Kemudian kita masuk ke edit mode dan tekan 3 untuk memilih face. Kemudian kita tekan I untuk insert. Nah, di sini terlihat si bagian atasnya itu terlalu tipis ya daripada border yang sebelah kiri dan kanan. Kita masuk ke object mode dan kita apply dulu. Nah, setelah kita masuk ke edit mode dan kita I lagi, dia akan proporsional antara border atas dan kanan. Oke, mungkin segini cukup. Nah, segini cukup. Nah, kemudian kita tekan E nih untuk extrude ke dalam. Tekan E dan arahkan ke dalam. Oke, nah cukup. Kita masuk ke object mode lagi dan kita akan menambahkan bevel agar sudut-sudutnya itu tidak tajam ya. Oke, kita tambahkan namanya bevel. Nah, ini terlalu besar ininya. Kita kurangi ininya, amount-nya. Mungkin bevelnya segini cukup sih. Cukup, kita tambahkan menjadi 4. Kemudian kita apply dan klik shade smooth. Nah, ini figura kita udah jadi nih. Kita sudah menambahkan figura. Nah, kemudian kita akan menambahkan karpet nih di tengah. Kita masuk ke tampilan atas, klik shift dan klik kanan. Nah, kemudian kita tekan shift A untuk menambahkan objek dan kita tambahkan objek plane, perkecil plane-nya. Nah, kemudian kita tambahkan ketebalan, kita tambahkan solidify ya. Karena ini offsetnya ke bawah, jadi sebanyak apapun kita menambah thickness-nya, ketebalannya, dia akan tidak terlihat tampak. Maka kita ubah offsetnya menjadi positif 1. Nah, dia akan ke atas. Nah, kemudian thickness-nya atau ketebalannya kita turunkan. Ya, kira-kira karpet ketebalannya mungkin segini lah. Kemudian kita apply. Nah, setelah kita apply, kita tambahkan bevel. Kita bisa apply dulu.
scale. Nah, kita pilih ininya, kita pilih garis ininya. Kemudian ini juga sambil tekan shift ya untuk menambah seleksinya juga. Nah, kemudian kita tekan Ctrl B untuk menambahkan bevel, dan kita tambahkan loop cut-nya secukupnya ya. Kita lihat dulu, segini mungkin cukup. Oke, kita tab lagi. Kemudian kita akan masuk ke modifier dan akan menambahkan bevel. Nah, setelah tambahkan bevel, kemudian kita tambahkan segmennya menjadi 4. Klik OK dan apply. Klik kanan dan set smooth. Nah, ini jadi karpetnya nih. Kemudian kita akan menambahkan meja kecil. Nah, kita akan langsung copy aja dari sini nih. Kita tekan ini, kemudian copy, Ctrl D, copy, Ctrl D, G, Y. Nah, ini terlalu besar, maka kita perlu membuatnya kecil. Tekan S, G, dan turunkan. Dan kita masuk ke edit mode dan masuk ke sumbu Y ya. Aktifkan X-ray. Kemudian kita pilih yang bagian kanan ini, kemudian tekan G dan X, kita panjangkan seperti ini. Kemudian kita pilih yang paling bawah, kemudian tekan G dan naikkan sedikit untuk membuatnya kaki-kakinya lebih pendek. Nah, masuk ke object mode lagi, matikan X-ray, dan meja kita udah semakin kecil. Masuk ke Z untuk membuat tampilan tampak seperti dari atas. Nah, di sini geometri kita nih di sini ya, nggak di tengah. Makanya kita perlu tekan klik kanan, set origin dan origin to geometry. Ketika kita rotasi dia berada di tengah-tengah gitu. Oke, kita besarin. Oke, di sini mejanya udah jadi meja kecil buat lesehan. Nah, kemudian kita ingin menambahkan loop cut lah, biar mejanya itu nggak kotak lah. Masuk ke edit mode dulu ya. Tekan ininya, kemudian masuk ke edit mode dan Ctrl R. Nah, kita tambahkan loop cut di sini satu. Nah, kemudian tekan Ctrl R dan di sini satu lagi. Nah, kemudian kita tekan Shift dan tekan Alt. Nah, jadi semua segmen yang memotong plus itu dia akan terseleksi ketika kita menekan Alt. Nah, kemudian kita besarkan. Nah, kita besarkan di sumbu Y, X, sumbu X. Nah, segini. Nah, kita besarkan juga di sumbu Y. Oke, segini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan bevel. Kita tekan Ctrl B untuk membuatnya lebih lebih tumpul atau memiliki bentuk yang tidak tajam lah. Segini. Nah, oke, cukup. Oke, ini meja kita akhirnya memiliki bentuk yang berbeda dari meja yang kita copy sebelumnya, yang kita duplikat gitu. Nah, ini mejanya kurang besar, kita gedein lagi lah. Tekan S, kira-kira segini lah. Segini mungkin mejanya nih. Kita tekan G. Ini adalah meja untuk lesehan. Ini kurang besar. Oke, mungkin segini karpetnya. Dan ini adalah isometric room. Ya, kemudian kita akan menambahkan jam ya. Kita masuk ke tampilan Y dan kita pindahkan 3D cursor ke sini. Kemudian Shift A dan kita tambahkan silinder. Kita perkecil silindernya dan tekan R X 90 derajat. Oke. Nah, kemudian kita tekan S dan Y membuat dia tipis. Tekan G, Y. Nah, kemudian kita masuk ke edit mode dan kita tekan 3 untuk menyeleksi permukaan. Kemudian kita tekan I. Nah, kita akan membuat jam ya. Kemudian kita tekan E untuk extrude ke dalam. Extrude ke dalam. Kemudian kita masuk ke object mode.
Setelah itu kita tambahkan subdivision surface di modifier ya. Kita tambahkan modifier yang namanya subdivision surface. Nah, setelah ditambahkan subdivision surface, kita akan masuk ke edit mode. Tekan tab. Nah, kemudian nyalakan ini toggle X-ray dan tekan 2. Nah, di sini kita akan menyeleksi ini ya, garis yang paling dalam nih. Garis yang di sini, yang berada di luar ini. Tekan Alt. Nah, kemudian kita bisa lihat, kita matikan dulu toggle X-ray-nya, kemudian tekan Ctrl B. Kita kurangi jumlah segmennya, 1 juga udah cukup. Nah, klik dan udah selesai. Dan kita bisa shade smooth. Oke. Mungkin shade auto smooth aja ya. Nah, mungkin seperti ini. Oh, kita tambahkan ini. Kita apply dulu subdivisionnya, kita tekan Alt dan tekan sudutnya, kemudian kita Ctrl B untuk menambahkan bevel. Jadi jam kita akan memiliki sudut yang tidak tajam ya. Ini kita shade smooth. Jadi kita akan tambahkan jarum-jarumnya ya. Kita akan tambahkan jarumnya. Kita akan menambahkan jarumnya pakai ini nih. Pakai cube bisa, pakai plane bisa, kita tambahkan pakai plane saja. Perkecil ukurannya segini. Dan tekan R. X di sumbu X 90 derajat. Kemudian kita perkecil di sumbu Z. Kemudian kita geser di sumbu X. Ini terlalu panjang X. Nah, kemudian kita duplikat, rotasi di sumbu Y 90 derajat. Oh, plane kita di dalam ternyata guys, nggak kelihatan. Itu kan ada 2. Kita ke depan, kita pindahin dulu ke depan ya. G, Y. Oke, udah di depan nih. Tekan X-ray. Nah, kemudian kita pindahkan nih, pindahkan ke tengah ya. G, dan kita perbesar di sumbu Z. Oke, kira-kira segini. Kita akan menambahkan solidify. Tambahkan solidify untuk membuatnya lebih tebal ya. Segini cukup. Apply. Nah, ini kita tambahkan juga solidify. Harusnya 1 dulu ditambahkan solidify baru diduplikat. Nah, karena saya tadi diduplikatnya sebelum dikasih solidify, jadi harus solidify masing-masing. Nah, kemudian kita tambahkan bevel. Kita apply dulu 1, Ctrl A, apply scale, Ctrl A, apply scale. Nah, kemudian kita klik dua-duanya, kemudian Ctrl B. Nah, setelah di Ctrl B, oke, shade smooth. Nah, kemudian di tengah-tengah ini kita tambahkan bulat ya. Kita tambahkan spear. Kita perkecil spearnya. Perkecil lagi. Kita geser ke depan. Perkecil. Dan kita mundurkan. Perkecil lagi. Dan kita shade smooth, klik kanan dan shade smooth. Oke, di sini terlihat isometric room kita sudah jadi. Jika kita ingin melihatnya secara isometrik, maka kita langsung aktifkan saja ini. Nah, ini tampilan isometrik kita akan seperti ini. Ini perspektif dan ini isometrik. Nah, isometrik kita sudah jadi. Dan selamat, kamu sudah bisa membuat isometric room sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.